Lebih syirik mana coba? Antara Anda ngajak ngobrol sama uang, sama Anda takut tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan kesyirikan ya. Kemusyrikan gitu kan. Nah gini loh, ada beberapa orang yang mungkin ketika menonton video saya yang terkait dengan mengajak ngobrol uang itu ya, itu dianggap syirik, dianggap musyrik ya, karena itu seolah-olah ngajak ngobrol sama benda mati. Padahal sejatinya kalau misal Anda belajar ilmu fisika kuantum lebih dalam lagi, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini atau jagat raya ini adalah energi. Dan semuanya bisa merespon satu sama lain. Ya. Ada yang namanya alam semesta besar atau makrokosmos dan alam semesta kecil atau mikrokosmos. Alam semesta besar adalah tempat dunia yang kita huni saat ini, dan alam semesta kecil adalah diri kita. Nah, para ilmuwan sepakat bahwa keduanya punya kemiripan. Ya. Artinya kalau misalnya kita memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita, maka di luar dari diri kita akan berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ngajak ngobrol sama uang ini apa kaitannya? Kan begitu. Ya jelas ada kaitannya. Saat kita ngajak ngobrol sama uang, kita mencoba untuk menyelaraskan diri dengan uang, gitu loh. Kita mencoba menyelaraskan diri dengan rezeki, bisa dikatakan demikian. Karena perlu Anda pahami juga bahwa sesuatu yang bisa mengendalikan kehidupan kita adalah pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita itu nggak paham dan nggak ngerti mana yang nyata, mana yang enggak. Dan di saat kecil kita, itu pikiran bawah sadar kita itu sangat aktif. Itu sebabnya ketika kita kecil itu kan sukanya main-main ya kan, apapun dimainin, benda mati dimainin, diajak ngobrol. Nah, sama. Ketika kita main-main sama uang nih, ya, maka yang terjadi apa? Ya kita bisa membangun kedekatan dengan uang. Sehingga kita tidak merasa bahwa uang itu susah, uang itu sulit. Kita ngajak ngobrol uang, ya bukan berarti kita menuhankan uang, enggak. Ya. Bahkan coba bandingkan nih. Ada ngajak ngobrol uang. Contoh, "Hei uang, makasih ya kamu sudah hadir di sini dan silakan kamu menjadi bermanfaat buat orang lain ya. Dan ingat, panggillah teman-temanmu yang lainnya lagi dan yang lebih banyak lagi ya. Untuk masuk ke rekeningku, masuk ke dompetku, masuk ke sakuku, dan masuk ke kehidupanku ya." Nah, coba renungi contoh itu, kalimat itu. Kemudian bandingkan coba. Saat Anda nggak punya uang, Anda khawatir kan? Saat Anda nggak punya uang, Anda merasa takut kan? Saat Anda nggak punya uang, Anda merasa cemas kan? Saat Anda nggak punya uang, Anda merasa gelisah kan? Nah, dua hal ini jika dibandingkan, lebih musyrik yang mana coba? Lebih menuhankan uang yang mana coba? Tentu saja ketika Anda merasa takut, khawatir, cemas, nggak punya uang. Itu jauh lebih menuhankan uang dibanding ketika kita ngajak ngobrol sama uang hanya sekadar membangun kedekatan, hanya sekadar membangun keintiman kita sama uang. Masa seperti itu dianggap musyrik sih? Jadi musyrik, syirik itu di wilayah hati, di wilayah batin, bukan di wilayah lahir, bukan di wilayah apa yang bisa kita lihat, enggak. Ya. Padahal jujur saja ya, banyak sekali orang itu ibaratnya musyrik kecil itu seringkali dilakukan. Takut gak punya kerjaan, musyrik kan? Takut gak punya jodoh, musyrik kan? Takut kalau gak laku usahanya, musyrik kan? Nah, jadi ketakutan-ketakutan itu loh sebenarnya musyrik kecil yang entah kita sadari apakah tidak, sahabat. Maka dari itu, yuk janganlah langsung menjudge orang. Oh, orang itu musyrik, oh orang itu kafir, oh orang itu syirik. Ya, padahal kan nggak tahu tuh lelaku yang dilakukan. Padahal ketika kita menilai seperti itu, kita nggak jauh lebih baik dibanding yang kita judge kok, yang kita hakimi kok.
yang kita nilai kok, ya kan? Yuk berhenti atau kurangilah untuk menghakimi orang lain, gitu ya, paham ya? Oke, sekarang berlatih untuk mengurangi rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa kegelisahan terkait dengan nggak punya uang, apapun itulah ya. Jadi sebenarnya rezeki kan sudah dijamin sama Allah. Kalau kita takut, kalau misalnya kekurangan uang, khawatir nggak punya uang, karena itu akan terjadi beneran, karena anak idadoni abdibi, aku Allah itu sesuai dengan prasangka hambaku. Allah itu tidak menciptakan kemiskinan kok. Allah itu hanya menciptakan kekayaan dan kecukupan. Kalau nggak kaya cukup, selesai, nggak ada miskin. Kalau misalnya ada yang miskin, berarti yang membuat kemiskinan itu adalah manusianya sendiri. Ya, yuk pahami, renungi, sadari.